Selamat pagi Bapak Anggit. Alhamdulillah selamat pagi Pak. Ada kabar apa tentang Hmm, kabar mengejutkan. kabar mengejutkan? Oh tidak. Kabar mengejutkan ya. Ternyata bisa diceritakan kabar mengejutkan tentang apa nih? Kabarnya itu Pak, belum dipilih oleh pihak. Oh kayak gitu lah. Oh, Masya Allah, luar biasa. Berarti Anda salah satu orang yang beruntung di antara orang-orang yang paling beruntung karena dipilih untuk hal tersebut. Baik, walaupun bagaimanapun keadaannya, sepertinya dilihat dari ekspresi dan raut wajahnya Bapak Anggit tetap terlihat penuh dengan semangat dan keceriaan. Dan tidak murung setidaknya seperti itu ya. Bagus. Semoga itu adalah menjadi sebuah awal dan kabar baik nanti di hasil apapun yang akan Pak Anggit lakukan. Oke, baik. Sebelum kita mulai ke kegiatan diskusi praobservasi ya. Di sini Bapak Anggit masih ingatkah dengan jadwal observasi tanggalnya tanggal berapa? Yang menjadwalkan di website Energi Pak menginginkan kegiatan itu dilaksanakan pada hari Sabtu ini Pak. Sabtu ini ya, yang 25 menit bisa siap dengan hal itu dan bisa melengkapi segala atribut yang diperlukan pada saat Pak Anggit nanti untuk dilakukan observasi di kelasnya nanti. Sebelum kita masuk ke materi utamanya, Pak Anggit ini mengajar di kelas apa? Di kelas 5. Jadi bisa Pak Anggit ceritakan bagaimana karakter siswa di kelas 5 yang Pak Anggit ambil itu? Karakter siswa di kelas 5 bermacam-macam. Ada yang pendiam, ada yang mungkin sangat aktif, lari, ada yang lebih harus diperhatikan lagi melakukan pembelajaran kelas. Banyak kita Beragam ya. Tapi di dalam kelas itu apakah ada pernah Pak Anggit temukan semacam pembulian atau pengasingan antara teman-teman mereka itu sepengetahuan Pak Anggit? untuk kelas 5 alhamdulillah tidak ada hal seperti itu. Mereka malah lebih salut ketika ada teman yang lagi membutuhkan bantuan, mereka cepat sekali gitu membantu teman. Bagus banget ya. Bagus banget. Bagus sekali untuk ikatan persaudaraan di kelasnya. Bagus, semoga kita tahu karakter siswa itu seperti apa, kemudian bagaimana solidaritas mereka di dalam kelas. Semoga nanti pada saat pelaksanaan observasi di kelas Pak Anggit itu mereka juga bisa membantu Pak Anggit untuk melakukan kegiatan secara aktif, kemudian lebih menyenangkan di kelas sesuai dengan yang dirancang oleh Pak Anggit sendiri. Ya, jadi baik kita lanjut ke pengelolaan kinerja. Jadi yang Pian pilih pada saat menentukan RHK kemarin itu indikatornya apa Pak? Indikatornya keteraturan suasana kelas Pak. Keteraturan suasana kelas. Bisa Pian deskripsikan sepengetahuan Pak Anggit saja bagaimana keteraturan secara umumnya, gambaran secara umumnya keteraturan suasana kelas tersebut. Keteraturan suasana kelas ini guru dan pengajar
diminta diminta apa itu namanya perilaku yang harus dimunculkan itu Pak, gimana itu pengajar itu harus bisa bagaimana mengontrol kondisi kelas itu supaya lebih teratur, minimal tidak ada gangguan dari murid-murid yang lain, agar semua murid itu dapat memahami materi pembelajaran lebih mendalam lagi. Berarti praktek pedagogisnya Pak, ini berupa pembuatan kesepakatan kelas yang direfleksikan agar lingkungan pembelajaran menjadi teratur dan minimal gangguan sehingga murid dapat melakukan pembelajaran yang dalam. Nah, jadi keterkaitannya itu nanti adalah fokus utamanya antara kesepakatan kelas yang Pak Anggit dan murid sepakati di awal pembelajaran tahun ajaran kemarin. Nah, itu Pak Anggit nanti bisa refleksikan hal tersebut dalam kegiatan pembelajaran pada saat observasi yang Bang kita. Nah, baik, sebelum kita masuk, nah, itu kan tadi fondasi utamanya nih, fondasi utama dalam melakukan praktek kinerja yaitu keteraturan suasana kelas. Nah, di dalam keteraturan suasana kelas itu ada tingkatan keduanya, itu ada target perilaku. Baik, target perilaku yang dipilih kamu itu apa saja Pak? Yang memilih target perilaku itu yang di poin 2, yaitu guru melakukan strategi pengelompokan untuk melakukan keterlibatan murid. Untuk perilaku yang ini lebih menonjol di bagaimana guru bisa mengkelompokkan murid agar semua anggota kelompok itu dapat memiliki peran masing-masing. Oh gitu ya Pak. Jadi di dalam target perilaku ini kan ada 3 ya Pak. Berarti yang pilih itu di yang poin 2, yaitu guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan murid. Nah, berarti jelas sekali di sini tertuang bahwa nanti pada saat kegiatan observasi Pak Anggit di kelas itu akan melakukan pengelompokan siswa atau murid dalam kegiatan pembelajarannya ya. Nah, kemudian di dalam hal tersebut bisa Pak Anggit ceritakan sedikit tentang strategi pengelompokan seperti apa yang akan Bapak Anggit rencanakan. Mungkin nanti yang melakukan Pak di waktu pembelajaran itu mengelompokkan siswa-siswa itu berdasarkan kemampuannya. Jadi ada kemampuan yang lebih menonjol dengan yang kurang itu dilakukan. Jadi bisa berkolaborasi, dan yang kurang itu tadi bisa mencontoh temannya yang lebih bisa dari itu. Jadi kita kelompok itu bisa membantu sama satu sama lain gitu, sama teman-teman. Berarti dengan kata lain, kelompok yang akan diciptakan oleh Pak Anggit di dalam ruang kelas nanti itu kelompok apa, seperti apa? Oh iya, bagus. Secara heterogen berarti campur Pak ya? Bagus. Baik, kita lanjut lagi. Hal yang paling krusial, yang paling wajib masuk di dalam RPM yang Pak Anggit buat, yaitu perilaku yang dianjurkan. Bisa Pak Anggit sebutkan perilaku yang dianjurkan itu apa saja yang harus masuk dalam kegiatan pembelajaran yang Pak Anggit rancangkan? Perilaku yang dianjurkan untuk kegiatan observasi kali ini, yang pertama itu guru itu mengelompokkan murid dengan menyampaikan tujuannya pada murid. Yang kedua itu guru menyediakan beragam peran dalam kelompok agar semua anggota terlibat aktif. Ketiga, guru mengajak murid untuk berinteraksi dan berperan aktif dalam Berarti di dalam kegiatan yang dianjurkan ini, menurut hematnya Pak Anggit itu terjadinya pengelompokan murid. Yang pertama berarti bisa Pak Anggit jelaskan itu poin utamanya apa? Jadi pada yang pertama itu poin utamanya itu guru itu bisa mengelompokkan murid itu seperti yang tadi berdasarkan tergantung gurunya ingin mengelompok seperti apa ya gitu ya. Saya sendiri itu mengelompokkan murid itu
tidak berpilih-pilih, dicampur semua bagaimana karakteristik siswanya. Jadi poin pertama yang penting itu bagaimana para guru itu bisa mengkelompokkan muridnya supaya muridnya itu bisa berkolaborasi satu sama lain. Selain itu juga guru itu dapat menyampaikan tujuannya pada murid, tujuan pembelajaran pada hari itu pada murid. Kemudian untuk yang poin kedua, kata kuncinya itu seperti apa? Guru menyediakan jadi guru itu memberikan kayak peran-peran setiap siswa dalam kelompok itu agar dapat bekerja, berperan aktif lah. Jadi tidak ada yang hanya melihat temannya bekerja gitu, temannya mengerjakan tugas kelompoknya, tetapi semuanya harus bekerja. Yang poin ketiga, menurut kami itu hal penting apa yang tercermin dalam poin ketiga? Jadi guru itu yang harus ditonjolkan dalam kegiatan mulai bisa mengajak murid supaya murid itu berperan aktif dalam kelompoknya, artinya itu tidak hanya pasif Pak. Jadi harus bisa berkolaborasi lah seperti itu. Ini sih supaya satu kelompok itu tidak ada yang hanya mengandalkan teman yang lainnya, jadi semua sama-sama mengandalkan. Bagus. Ya, setidaknya setelah didengarkan penjelasan dari Pak Anggit terkait dengan perilaku yang dianjurkan itu, pertama tugas utama guru pada saat di dalam konteks target perilaku, guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan murid ini adalah pertama berarti kan guru mengelompokkan murid dan menyampaikan tujuan. Kemudian guru menyediakan beragam peran. Kemudian yang berikutnya adalah guru mengajak murid untuk berinteraksi, berperan aktif ya Pak. Nah dari situ kalaunya dalam rangkaian bayangan dirasa itu sudah mudah sekali kita akan memasukkannya di dalam rencana pembelajaran mendalam nanti ya Pak Anggit ya. Nah baik, kita akan lanjut ke sesi berikutnya, kita pembahasan tentang rencana pembelajaran yang baru. Ini kita baru membahas tentang yang ada di aplikasi. Sini ada ya, ada DPL 1, ada berapa? Ada 3 DPL ya. Bisa Pak Anggit jelaskan kenapa jadi memilih DPL 1, DPL 3, dan DPL 5? Kalau DPL 1 ini Oh ya, sebelumnya maaf Pak Anggit, ini mata pelajarannya apa? IPAS Pak. Oh IPAS ya, materinya tentang? Materi tentang cahaya Pak. Oh tentang cahaya. Oke. Bisa dijelaskan Pak Anggit? Belum memilih 3 DPL Pak. Misi profil lulusan itu yang pertama keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan. Jadi ulun setiap pembelajaran itu pasti ulun milih DPL ini 1 ini Pak. Untuk itu beri tekanan kepada siswa itu bahwa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan itu paling penting. Seperti itu, supaya siswa itu tidak lupa akan Tuhannya. Seperti itu. Makanya itu ulun setiap pembelajaran itu pasti ulun masukkan di sini. DPL keimanan dan ketakwaan itu selalu dimunculkan dalam setiap rencana pembelajaran. Contohnya ini kan yang Pak Anggit pilih itu tentang cahaya. Keterkaitan antara keimanan dan ketakwaan dengan materi tentang cahaya itu sementara ini Pak Anggit bisa mengintegrasikannya itu seperti apa daripada dengan misalnya seperti apa? Dan ini cahaya Pak, karena memang cahaya itu biasanya yang paling utama itu berasal dari matahari ya Pak ya. Matahari itu kan ciptaan Tuhan. Jadi kalau misalkan kita melihat sangat luar biasa ciptaan Tuhan. Jadi memang siswa itu harus tekankan bahwa Tuhan itu memang ada gitu. Contoh nyatanya dua matahari ini yang bisa mengeluarkan cahaya terus menerus tanpa pandang. Berikutnya kalau yang DPL yang 3 seperti apa Pak? Karena putih, ya mungkin di sini
siswa diminta untuk dalam rencana ulun ini melihat gambaran, terus di siswa diminta untuk menalar dari gambaran itu apa yang mereka pelajari dari gambar tersebut. Kemudian untuk kolaborasi bukan kolaborasi itu yang berupa kelompok tadi Pak. Jadi bisa kelompok ya. Selain daripada yang sudah Panggit pilih itu, kira-kira kalau di dalam kegiatan kelompok itu pasti akan muncul sesuatu yang ada di BPL ini. Adakah lagi yang kira-kira bisa muncul? Mungkin kemandirian nih. Kemandirian ya. Karena memberikan peran masing-masing setiap siswanya dalam kelompoknya. Jadi kemandirian ini sebetulnya muncul di ketika kegiatan itu nanti terjadi. Nanti berarti bisa ditambah kemandirian juga. Ada lagi Panggit? Komunikasi. Nah itu dia penting. Iya. Kalau dalam kelompok itu kan mereka harus ada saling berkomunikasi ya dalam mengerjakan tugas. Nggak mungkin diam-diaman gitu dengan mengerjakan tugas masing-masing. Berarti ada 5 nanti ya setidaknya. Ada 5 BPL yang akan masuk seperti komunikasi. Baik, kita lanjut ke tahap kegiatan pembelajaran. Sini ada pengalaman belajar yaitu 3M. Panggit ya. 3M itu apa saja Panggit? Bilang 3M itu apa saja Panggit, bisa disebutkan? Karena ini pembelajaran mendalam, berarti kan di dalam kegiatan utama pembelajaran, kalau di dalam kegiatan inti itu berarti ada 3M. Nah, apa saja 3M itu Panggit? Apa? Kenal. Asli udah kita ingat. Astaga, kayaknya memprint supaya ada contekan sedikit. Oh. Berarti ada 3M. 3M itu berarti ada apa saja Panggit? Memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Di dalam kegiatan 3M itu sementara ini yang terlihat di RTP yang Pak Anggit buat itu adalah belum tertuang penggunaan PID-nya Pak. Iya. Berarti nanti perlu ditambahkan di situ Pak juga untuk penggunaan PID-nya. Jadi nanti rencananya Pak Panggit kalau menggunakan PID itu apa yang akan dilakukan? Kalau rencananya banyak Pak. Tapi semoga aja bisa semua melakukan. Banyak sih rencana-rencana yang mengembangkan di sini. Tapi untuk yang secara yang pastinya itu Pak, mungkin ulun menampilkan PPT dulu, menggunakan PID itu, memanfaatkan fitur-fitur yang di PID, mulai dari mencoret coret ketika ulun menjelaskan di PPT tersebut, terus bisa memperkecil seperti itu, atau bisa memfokuskan di yang apa yang ulun inginkan di dalam PID itu, fokuskan bulatan misalkan bulatan di PID-nya itu mungkin yang jelas yang ulun tuangkan di situ. Membelah 2 pakarnya belum bagi 2 jadi 2 slide bisa juga. Jadi kan bisa nanti ada dua anak langsung maju tuh. Oh iya bisa mungkin. Jadi bisa digunakan fitur tersebut. Bagus itu. Bagus tuh. Nanti ditunggu kegiatan tersebut. Semoga bisa jauh lebih maksimal. Kemudian bisa Pak Anggit jelaskan tadi kan ada ini ya perilaku yang dianjurkan dari 3 buah perilaku yang dianjurkan itu di dalam
kegiatan inti yang ada di RPM Pak Anggit itu masuknya di mana ya Pak Anggit? Di poin yang nomor berapa? Mungkin nanti ingin memasukkan kegiatan yang dianjurkan tersebut itu Pak di bagian mengaplikasikan. Aplikasi. Ketika mengaplikasikan itu siswa diminta mengerjakan sebuah tabel, yaitu berdasarkan kelompok Pak. Jadi siswa itu dikelompokkan, guru tersebut baru nanti siswa diminta mengerjakan sebuah tabel. Tabel itu ada gambar masing-masing, setiap siswa di dalam kelompok itu dapat satu gambar masing-masing nanti untuk memahaminya. Oh berarti ada alat bantu lagi selain daripada PID, ada berupa gambar-gambar yang sudah di-print kan? Enggak, nanti bisa ulun print. Oke, atau memang gambar-gambar yang ada di PID saja? Mungkin keduanya di PID ada di print out-nya ada. Mungkin, ya, jadi siswa diminta untuk memahami terlebih dahulu, baru nanti ulun minta maju satu persatu. Oh berarti di situ lebih kegiatan inti dalam memahami Pak Anggit lah, di bagian memahami. Nanti dimasukkan di situ supaya tertuang jelas di RTN yang Pak Anggit buat. Selebihnya di mana lagi Pak Anggit? Jadi merefleksikan mungkin Pak. Merefleksikan ya, merefleksikan itu berarti masuknya di perilaku yang mana Pak Anggit? Nanti untuk sebagai pendidik pemerintah nanti meminta siswanya setiap kelompok itu Pak ya, untuk bisa mengutarakan yang mana yang mungkin yang paling susah dipelajari dalam pembelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Berarti itu poin-poin perilaku yang mendidikan yang mana tuh berarti yang masuk ke sana? Poin yang berinteraksi, kalau mungkin berinteraksi kepada berinteraksi meminta ini meminta mengajak murid untuk berinteraksi terlebih dahulu Pak, yang mana yang kira-kira di dalam kelompok itu kesulitan, terus akhirnya bisa mengungkapkan apa yang paling sulit lah bagi mereka. Bagian jadi apakah masih di bagian merefleksi tadi? Sebetulnya ini refleksi ini keseluruhan sih Pak, cuma mungkin nanti tekankan setiap kelompok satu persatu refleksi kenapa kan setiap kelompok itu mungkin kesulitannya berbeda. Yang satu misalkan di gambar ini jadi kalau di bagian merefleksi itu betul di dalam semua yang perilaku dianjurkan itu wajib kita refleksikan, mulai dari awal Pak Anggit misalnya mengelompokkan murid dan menyampaikan tujuannya, kemudian direfleksi lagi, ingat tidak Bapak tadi sudah menyediakan beragam peran dalam kelompok agar semua anggota terlibat aktif. Apakah sudah terlibat aktif tadi? Nah, kan diberikan penguatan di situ. Kemudian di bagian refleksi tadi juga Pak Anggit bisa guru mengajak murid untuk berinteraksi dan berperan aktif dalam kelompok. Apakah sudah berinteraksi tadi atau sudah aktif? Nah itu harus muncul nanti Pak Anggit dalam kegiatan pembelajaran di dalam kegiatan 3M tadi, yaitu refleksinya. Untuk yang asesmen bagaimana Pak Anggit? merancang itu ada 3 asesmen Pak. Asesmen untuk pembelajaran berupa observasi lisan, tulisan cepat, pertanyaan-pertanyaan cepat mungkin yang melontarkan kepada siswa nanti. Yang kedua itu asesmen pada proses pembelajaran, penilaian produk itu Pak, jadi hasil kerja siswanya tadi bisa sebagai penilaian ulun dari
hasil kerjanya. Berarti nanti dalam kegiatan kelompok Pak Anggit menyediakan sebuah LKPD yang menghasilkan hasil kerja siswa dalam bentuk atau berupa seperti apa terkait cahaya Pak Anggit? Untuk pembelajaran ini kan ini pembelajaran pertama ini Pak, belum ada kayak cuma raga atau apa itu, cuma penjelasan. Jadi ini paling berupa gambar kerja selembaran seperti ini Pak. Jadi di situ nanti ada gambar kan tadi itu Analisis siswa. analisis siswa itu. Nanti produknya itu adalah hasil kerja siswa mereka dalam menganalisis materi yang Bapak Anggit sajikan ya. Oh, ini siap. Baik, Pak Anggit, ulun rasa sudah cukup untuk diskusi kita terkait dengan RPM sampai sudah di asesmen pembelajaran. Nah, sampai di sini, apakah ada Pak Anggit yang bisa dikeluhkan atau ingin ditanyakan atau didiskusikan lagi? Mungkin ini minta pendapat Pian aja Pak. Kira-kira di bagian mana yang perlu sekali yang ulun perilaku yang ulun ini dulu yang dianjurkan ini ditampilkan di mana itu minta pendapat Pian aja supaya lebih maksimal. Karena kita sudah mendiskusikannya tadi, berarti kan itu masuknya sesuai dengan yang sudah kita diskusikan tadi di bagian memahami Pak Anggit ya, di bagian memahami yang di situ itu sudah di situ masuknya. Berarti di bagian memahami ini nanti dimasukkan perilaku yang dianjurkan tersebut sudah sesuai dengan apa yang dianjurkan. Kenapa? Karena di bagian strategi mengelompokkan ini memang dia harusnya dilakukan di awal di bagian memahami ya. Nah, kalaunya di bagian mengaplikasi berarti di situ di poin yang ketiga kalau menurut di bagian mengaplikasi, karena kan di situ guru mengajak murid untuk berinteraksi. Munculkanlah pada saat anak-anak berdiskusi mengerjakan tugas agar selalu mengingatkan terus berinteraksi dan berperan di dalam kelompok. Nah, itu aja sih berarti tambahannya di bagian mengaplikasi. Nanti kalau sudah ada tertera kegiatan kelompoknya apa saja, nah bisa dimasukkan di situ. Selebihnya sama dengan yang tadi direfleksi juga sama. Ada lagi Pak Anggit yang ingin kita diskusikan atau tambahan keluhan atau unek-unek yang ingin disampaikan? Mungkin cukup aja Pak. Cukup aja juga ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oke, baik. Terima kasih Pak Anggit atas waktunya, kesediaannya untuk melakukan diskusi praobservasi. Semoga nanti ada kabar baik yang dapat Pak Anggit bawa pada saat kita melakukan diskusi pasca observasi. Ya, semoga kabar baik tersebut adalah keberhasilan Pak Anggit dalam melakukan observasi di kelas nanti sesuai dengan rencana dan diskusi yang kita lakukan. Ya. Sampai ketemu lagi nanti Pak Anggit di diskusi pasca observasi. Siap. Terima kasih atas waktunya.